Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dimanapun saudara saat ini berada, saya berharap dan berdoa kiranya saudara beserta dengan keluarga dalam keadaan sehat dan sukacita. Selamat hari Minggu. Firman Tuhan bagi kita pada Minggu Kantate hari ini tertulis dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai ayat 12. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, "Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai surga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat." Demikian pembacaan firman Tuhan. Setiap kemenangan diwarnai oleh sukacita besar, bahkan euforia yang tidak terlukiskan. Sekarang ini kemenangan yang dinanti-nantikan oleh setiap bangsa di seluruh dunia adalah kemenangan mengalahkan virus corona COVID-19. Beberapa negara yang sudah berhasil mengalahkan virus corona ini, atau paling tidak mengontrol pergerakannya, di antaranya Vietnam, Taiwan, dan Selandia Baru. Pada tanggal 28 April yang lalu, Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern mengumumkan, "Kami telah berhasil mengalahkan virus corona." Jacinda menyatakan ini sebagai kemenangan seluruh rakyat elemen bangsa Selandia Baru. Ini adalah merupakan kerja keras semua pihak, dan dia katakan kepada masyarakat Selandia Baru, "Kamu telah melakukannya dengan memikirkan kepentingan bersama. Kamu telah melakukannya dengan memikirkan keselamatan orang lain. Karena itu, dengan kemenangan ini yang disambut dengan sukacita oleh masyarakat Selandia Baru, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, dan juga bisnis sudah mulai bisa bergerak." Betapa sukacitanya masyarakat menyambut kemenangan seperti ini. Kemenangan yang diraih dengan kerja keras, dengan disiplin, dengan kerjasama yang baik antara pemerintah, demikian juga dengan para ahli, para medis, dokter, perawat, dan juga masyarakat luas. Kita di Indonesia yang sudah hampir 2 bulan mengikuti protokol kesehatan, tinggal di rumah, belajar di rumah, bekerja di rumah, dan beribadah di rumah, nampaknya masih harus menunggu lebih lama, karena ternyata kasus baru yang terpapar dengan virus corona masih sangat banyak. Dalam minggu ini Presiden Jokowi mengingatkan kita supaya berupaya untuk hidup berdamai dengan pandemi virus corona ini. Satu ungkapan yang menimbulkan kontroversi, bahkan perdebatan di kalangan warganet atau di media sosial. Tetapi apa sebenarnya yang dimaksudkan oleh Jokowi dengan hidup berdamai dengan pandemi virus corona ini? Jadi ada virus corona di tengah-tengah bangsa kita, dan kita harus berjuang untuk melenyapkannya. Namun di tengah perjuangan itu kita tidak boleh diam, menunggu tanpa berbuat apa-apa. Apalagi kita tidak boleh menyerah dan putus asa. Kita harus berpartisipasi aktif untuk mengalahkan virus
corona dan membangun kehidupan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Jadi ada yang disebut dengan the new normal. Jokowi menyatakan sampai ditemukannya vaksin yang efektif, kita harus hidup berdamai dengan COVID-19 untuk beberapa waktu ke depan. Demikian pernyataan Presiden Jokowi. Kita harus mampu beradaptasi dengan kondisi pandemi saat ini. Penyesuaian dalam kehidupan. Presiden kita sangat realistis dengan situasi dan kondisi yang kita hadapi dengan pandemi virus corona ini. Tidak gampang memang untuk mengalahkannya, tetapi bukan mustahil. Setiap orang dapat menyikapi situasi ini dengan inovasi dan kreativitas, baik dalam pekerjaan, dalam kehidupan keluarga, atau di dalam segala situasi yang kita hadapi. Itulah salah satu keuntungan dari kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah kita dengan social distancing, atau di beberapa daerah dengan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Berdamai dengan situasi, beradaptasi dengan kondisi, terutama dengan situasi seperti yang kita hadapi saat ini, sangatlah penting supaya kita bisa bertahan. Gereja pernah mengalami situasi dan kondisi seperti ini, yaitu pada abad pertama kekristenan. Waktu itu kekristenan begitu dibenci dan dimusuhi oleh penguasa, secara khusus pemerintahan Kekaisaran Romawi pada waktu itu yang dipimpin oleh Kaisar Nero dan kemudian juga oleh Kaisar Domitianus. Banyak peristiwa-peristiwa yang mengerikan yang dialami oleh orang-orang Kristen. Mereka dikejar-kejar, mereka dianiaya, mereka dipenjarakan, bahkan mereka dibunuh. Pada masa itulah Rasul Yohanes dibuang ke Pulau Patmos, di mana dia menerima wahyu penglihatan dari Tuhan. Wahyu tentang apa yang akan terjadi pada zaman eskatologi, ketika anak manusia datang di awan-awan dalam kemenangan, kekuasaan, dan kemuliaan. Tuhan menyingkapkan kepada Yohanes rahasia yang tersembunyi. Sebagaimana dituliskan oleh Yohanes, "Aku Yohanes, saudaramu dalam kesusahan dan dalam ketekunan, berada di Pulau Patmos. Pada hari Tuhan, aku dikuasai roh. Aku mendengar suara nyaring. Apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab." Itulah kitab Wahyu. Penglihatan itulah yang tertulis di dalam kitab Wahyu. Dan kitab ini merupakan nubuatan tentang apa yang akan terjadi, yang menyatakan kebenaran Kristus dan kerajaannya yang tiada banding dan yang kekal. Demikian juga dengan kekalahan sang iblis dan kuasa kegelapan. Salah satu nubuatan dari banyak nubuatan dalam penglihatan Yohanes itu adalah nyanyian kemenangan surgawi. Karena si iblis telah dikalahkan. Sang naga yang menyesatkan, pemfitnah dan pendakwa yang menuduh anak-anak Tuhan di hadapan Allah telah dilemparkan ke tempat yang paling bawah, ke bumi dan ke laut. Jadi ini adalah nyanyian kemenangan yang bergema di surga. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkannya ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam. Dan mereka mengalahkan dia dengan darah anak domba. Betapa indahnya
nyanyian kemenangan ini. Ini adalah suara kemenangan, suara sukacita di surga dengan nyanyian yang indah yang menggema ke seluruh penjuru. Dan ini adalah proklamasi kemenangan yang tentunya diwarnai dengan sukacita besar, bahkan mungkin euforia, karena kemenangan Sang Anak Manusia Juru Selamat yang tak lain dan tak bukan adalah Yesus Kristus sendiri. Nyanyian kemenangan dan sukacita perayaan adalah bagian dari realitas surgawi. Sukacita itu diungkapkan melalui nyanyian. Umat Tuhan berkantate, para malaikat berkantate, para penghuni surga berkantate, menyanyikan nyanyian baru. Setiap nyanyian yang baru, yang lahir dari hati yang bersyukur, akan selalu indah. Umat Tuhan sungguh bersyukur, dan hati mereka bersorak-sorai karena sang naga, sang pendakwa, sang penipu, sang iblis telah dikalahkan dan telah dilemparkan ke tempat yang paling dalam. Dan Allah meninggikan Yesus Kristus dan menganugerahkan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Filipi 2. Inilah yang diberitakan oleh Yohanes melalui kitab Apokaliptik, penyingkapan akan rahasia yang akan terjadi. Orang-orang Kristen yang berserak di ketujuh jemaat di Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia menerima pesan sukacita ini. Umat Tuhan yang menderita, mereka yang bersembunyi karena dikejar-kejar, merasa terhibur dan dikuatkan setelah membaca nubuatan ini. Iman mereka semakin dikuatkan, mereka mendapatkan pencerahan bahwa sekalipun mereka menderita, jika mereka bertahan, iman mereka tidak akan sia-sia. Kesetiaan mereka tidak akan sia-sia. Penderitaan di dunia ini sungguh tidak seberapa dibandingkan dengan kemuliaan, keindahan, sukacita dalam kekekalan karena kemenangan Sang Anak Manusia. Nubuatan ini bukanlah sekedar pelipur lara atau bius yang menghilangkan rasa sakit untuk sementara waktu. Bukan. Ini adalah kebenaran firman Tuhan. Ini adalah penampakan yang diberikan oleh Tuhan kepada hambanya Yohanes untuk diberitakan kepada para pengikut Kristus, bukan hanya kepada orang Kristen di abad pertama dan kepada ketujuh jemaat itu, tetapi sepanjang masa dan ke seluruh penjuru. Ini adalah kabar baik dan kabar sukacita bagi setiap orang yang percaya, yang telah mengenal dan menerima kasih dan keselamatan di dalam Yesus Kristus, bahwa sesungguhnya darah anak domba Allah telah mengalahkan kuasa iblis. Itulah kuasa darah anak domba, itulah yang menyingkirkan dan yang melemparkan naga besar yang menyesatkan itu, dan itulah yang dinyatakan dalam nats hari ini. Saudaraku, di saat-saat seperti sekarang ini selalu muncul pertanyaan mendasar. Di manakah Tuhan? Apakah Tuhan tidak berkuasa lagi? Ketika tsunami meluluh lantakkan Banda Aceh dan merenggut ratusan ribu jiwa, pertanyaan ini muncul. Di manakah Tuhan? Apakah Tuhan tidak berkuasa atas semua ini? Ketika gempa bumi meluluh lantakkan kota Gunung Stori,
dan bagian lain dari Pulau Nias pada tahun 2005 yang lalu, pertanyaan serupa muncul. Ketika terjadi perang, ketika terjadi bencana alam, ketika terjadi pandemi virus seperti sekarang ini, pertanyaan selalu muncul. Di manakah Tuhan? Di manakah keadilan Tuhan? Apakah Tuhan tidak berkuasa atas ini semua? Bahkan yang paling mendasar, apakah Tuhan masih ada? Inilah yang disebut dengan pertanyaan teodisi. Ketika terjadi pandemi, bencana alam, bencana kemanusiaan, pertanyaan serupa selalu muncul. Tetapi saudara-saudaraku, Tuhan kita itu adalah tetap dan abadi, Alfa dan Omega. Dialah yang dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Kasih dan kuasanya adalah tetap, tidak pernah berubah. Tetapi kita harus ketahui bahwa Tuhan tidak pernah berjanji bahwa hidup kita ini akan baik-baik saja dan aman-aman saja selalu. Tidak ada bahaya, tidak ada kesusahan, apalagi kematian. Tidak. Tuhan tidak pernah menjanjikan itu. Tetapi Dia memberikan janji penyertaan. Aku akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Apapun yang terjadi, dalam susah dan senang, dalam miskin dan kaya, dalam sakit dan sehat, dalam segala situasi dan kondisi, Tuhan menyertai kita. Dan penyertaan Tuhan itulah yang paling penting, saudaraku. Bukan hanya itu, Dia juga menjanjikan keselamatan dan hidup yang kekal bagi setiap orang percaya dan yang setia sampai akhir hidupnya. Sebagaimana dikatakan dalam Wahyu 2 ayat 10. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan akan menjadi bagian dari setiap orang percaya yang setia dalam segala situasi, termasuk dalam keadaan susah seperti sekarang ini. Teolog besar dan termasyhur dari Jerman, Jürgen Moltmann, mengembangkan teologi yang banyak memengaruhi pemikiran gereja di abad 20 dan abad 21, yaitu teologi pengharapan. Theology of Hope ini merupakan perspektif teologis dengan dasar eskatologi dan berpusat pada pengharapan yang ada dalam kebangkitan Yesus Kristus. Sebagaimana dia kutip dari 1 Petrus 1 ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan kepada hidup yang penuh pengharapan. Pengharapan. Pengharapanlah yang membuat kita mampu bertahan. Pengharapanlah yang membuat kita mampu untuk kreatif dan inovatif di saat-saat sulit. Pengharapanlah yang memberikan kepada kita kekuatan untuk bangkit dari keterpurukan dan kesusahan hidup. Dengan pengharapan yang berdasar pada kebangkitan Yesus Kristus. Nothing is impossible. Tidak ada yang mustahil. Dengan iman dan pengharapan, kita akan bangkit dan kita akan mampu melalui situasi dan kondisi sulit yang sedang diperhadapkan dengan kita. Saudara-saudara, kita sebagai umat beriman yang berpengharapan pada Yesus Kristus yang telah menang mengalahkan iblis dan naga besar, naga penipu, naga pendakwa. Kita adalah umat yang menang. Bersama Kristus kita menang, dan bersama Kristus nothing is impossible. Tidak ada yang mustahil. Kita akan mampu untuk bangkit dari keterpurukan, bangkit dari suasana susah dan sulit ini, dan kita juga akan berkesempatan. Sepanjang Tuhan memberikan hidup bagi kita di dunia ini, Tuhan mengharapkan supaya kita berbuah banyak. Mari berkarya, menghasilkan karya-karya hebat, karya-karya yang luar biasa,
karya-karya yang indah demi kemanusiaan, demi dunia ini, dan demi kemuliaan Tuhan. Itulah yang menjadi alasan kita untuk berkantate, menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan, nyanyian kemenangan. Karena sesungguhnya bersama Kristus kita telah menang. Karena itu saudaraku, bersukacitalah di dalam Tuhan. Amin. Then sings my soul, my Savior God to